Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah pemeliharaan infrastruktur transportasi pagi ini. Mari kita buka bersama-sama kuliah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik untuk kuliah kita hari ini yaitu jenis kerusakan jembatan dan penanganannya. Pada umumnya, pelaksanaan pemeliharaan jembatan dilakukan yaitu pada kerusakan yang terjadi pada bahan jembatan, misalnya kerusakan pada bahan bata, bahan beton, bahan baja, atau bahan kayu yang menjadi komponen utama pembuatan struktur jembatan. Yang kedua adalah kerusakan yang terjadi pada elemen jembatan. Bagian-bagian penting pada jembatan yang perlu diperhatikan khususnya untuk pemeliharaan jembatan yaitu pertama struktur bagian atas meliputi expansion joint, lantai jembatan, gelagar jembatan, perletakan atau landasan dan sandaran jembatan. Sedangkan struktur bagian bawah meliputi bangunan pelengkap, tembok sayap, dan gerusan pada fondasi. Ini adalah gambaran struktur bagian atas pada jembatan, di mana terlihat di sini lantai jembatan atau lantai kendaraan, kemudian juga ada sandaran atau pagar, dan juga struktur bagian atas dari jembatan lainnya. Nah, karena ini jembatan juga berfungsi untuk jembatan jalan raya, maka ada bagian jalan yang juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pada peraturan jalan. Jadi pada prinsipnya, ruang pada jembatan itu mengikuti ruang yang ditentukan untuk jalan di mana jembatan ini dibangun atau jalan yang dihubungkan oleh jembatan ini. Nah, ini adalah bagian dari struktur atas jembatan meliputi sandaran, diafragma, dan juga bagian lain yang berupa trotoar, serta slab lantai beton untuk lantai jembatan. Biasanya juga lantai jembatan dilapisi dengan struktur bagian atasnya berupa lapisan dengan bahan pengikat aspal atau bahan campuran aspal. Sedangkan struktur bagian bawah jembatan yang bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, kita bisa perhatikan lebih detail pada struktur bagian bawah. Ini ada yang dinamakan wing wall, back wall, brace wall, dan elastro bearing juga ada. Nah, di bawahnya ada pile cap dan paling bawah adalah fondasi. Nah, sebagai contoh di sini adalah fondasi tiang pancang. Sedangkan kalau kita lihat dari struktur untuk bagian kolom atau bagian tiangnya, nah bagian tiang yang di ujung sisi luar dari jembatan yaitu dinamakan abutment, sedangkan tiang jembatan yang berada di tengah-tengah di antara dua tiang pada sisi luar itu kita namakan dengan abutment. Nah, jadi bisa membedakan ya, ini adalah abutment dan ini adalah tiang jembatan. Nah, karena itulah kerusakan yang umum terjadi adalah pada expansion joint, yaitu bagian yang menghubungkan antara abutment dengan lantai jembatan, ya, lantai jembatan. Nah, ini yang paling umum terjadi ambles atau penurunan karena ini adalah sisi di mana bagian dari jalan, ya, bagian dari jalan yang bertemu dengan bagian jembatan. Kemudian ada juga ini pada scoring, ya, ada gerusan-gerusan terutama di bagian bawah dekat tiang atau dekat tiang pada abutmen jembatan, ya, ini biasanya terjadi gerusan karena air. Nah, kemudian jika lapisan pada struktur jalan kurang baik, maka juga akan menyebabkan penurunan atau bahkan amblas pada bagian penghubungnya yang biasa dikenal dengan operate. Nah, ini kerusakan yang banyak ditemukan yaitu pada operate. Nah, ini yang dinamakan operate, ya, timbunan yang berada di bagian sisi luar dari jembatan,
ya, sebelum bersambung dengan jalan yang ada. Nah, pada expansion joint, kerusakan yang sering terjadi yaitu biasanya menggunakan baja siku, ya, expansion joint pada baja siku, kemudian pelat baja yang terlepas dari beton. Nah, ini tadi ya biasanya ada penutupnya yang terlepas dari beton sehingga terbuka. Kemudian juga karet pengisi terlepas. Nah, ini harusnya ada pengisinya, ya, ada pengisi di sini pada expansion joint dan itu lepas sehingga ada rongga atau ada celah di antara lantai jembatan dengan sisi abutment. Kemudian jenis expansion joint yang menggunakan tipe Torma joint juga bisa melendut. Nah, itu beberapa kerusakan yang biasa ditemukan pada lantai jembatan yang menghubungkan dengan abutment, ya, atau yang terhubung dengan abutment. Nah, kemudian kerusakan lantai jembatan biasanya berupa retak pada lantai jembatan bentang pendek. Nah, jenis perbaikannya biasanya bagian yang retak itu dibongkar, tulangan yang diperbaiki, kemudian dicor sesuai dengan mutu beton yang ditentukan. Nah, retak pada lantai jembatan dengan bentang yang panjang atau jembatan rangka biasanya ini dilakukan grouting, ya, dilakukan grouting atau injection beton. Sedangkan kerusakan pada gelagar jembatan meliputi kerusakan pada selimut beton bagian bawah karena tulangannya berkarat. Nah, ini gelagar beton ya. Kemudian mengembang sehingga menyebabkan selimutnya terkelupas. Nah, cara perbaikan biasanya adalah bagian yang terkelupas dibongkar, kemudian tulangannya dibersihkan. Jika perlu diganti dengan diameter yang sama, baru ditambah menggunakan epoksi. Sedangkan gelagar baja, kerusakan umumnya terjadi karena karat, disebabkan kotoran-kotoran yang menempel pada gelagar. Nah, cara perbaikan yang umumnya dilakukan adalah bagian yang berkarat itu dibersihkan dengan sikat baja dan jika perlu juga dengan sandblasting. Setelah bersih kemudian dicat menggunakan cat yang anti karat. Bila gelagar karatnya sampai berlubang maka harus dilakukan pengelasan dan perkuatan baru dicat. Nah, jadi itu treatment yang dilakukan untuk kerusakan pada gelagar jembatan baik beton maupun jembatan gelagar baja. Nah, ini contoh gelagar baja ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali. Jadi gelagar itu yang biasa dikenal dengan gelagar atau girder ini adalah arah memanjang. Ya, ini adalah girdernya. Nah, sementara ada yang arah melintang ini dinamakan dengan diafragma. Ya, gelagar yang melintang ini yang terhubung antara dua girder yang memanjang ini dinamakan dengan diafragma. Kemudian juga ada ikatan angin, ya, ada juga stiffener. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah gelagar utamanya dan kemudian ada gelagar diafragma. Nah, ini yang sering mengalami kerusakan pada jembatan. Nah, pekerjaan pada bangunan pelengkap seluruh konstruksi yang bersifat struktur atau non struktur, ya. Jadi konstruksi yang struktur ini contohnya tembok penahan tanah, turap, pelantaian, krip, cek dam, fender, pagar pengaman dan lain sebagainya, ya. Itu pekerjaan atau kerusakan yang nanti harus diperbaiki pada bangunan pelengkap dari jembatannya, ya. Kerusakan yang sering terjadi pada oprit antara lain penurunan pada plat kejut karena pemadatan tanah yang kurang baik atau tidak sempurna, kemudian pemadatan yang kurang baik juga pada badan jalannya. Sedangkan kerusakan pada tembok penahan tanah ini juga sering dijumpai ya untuk pekerjaan pemeliharaan pada jalan pendekat jembatan atau yang dikenal dengan oprit. Oprit itu adalah antara jembatan dengan jalan yang bagian jalan yang penuh, ya. Jadi itu dinamakan dengan oprit. Nah, penanganan kerusakan pada jembatan lainnya adalah penanganan gerusan atau scoring, yaitu kondisi di mana pertama ya air sungai yang dalam, tanah lunak. Nah, ini sehingga diperlukan ya penggunaannya adalah turap. Sedangkan air sungai yang dangkal dan pondasinya kuat ini biasanya beronjong. Kemudian air sungai yang dangkal dan pondasi kuat dengan aliran air yang dipindahkan selama pelaksanaan, ya. Dan air sungai yang dalam atau tanah yang lunak, nah digunakan sebagai pengamanan pondasi bangunan. Nah, jadi tipenya ini bisa turap, lonjong, dinding beton maupun krip. Ada juga tipe bottom controller atau pengaman dasar sungai. Ya, ini untuk terjadinya degradasi yang tidak terlalu dalam dan dibuat melintang penuh selebar sungai. Ya, jadi ini dapat dibuat baik dari beton, bronjong,
pemagaran ganda dengan pengisian batu, diantaranya turap dan lain-lain. Nah, bisa juga dengan pembuatan alur pembersih aliran sungai yang dangkal, di mana aliran sungai dapat dipindahkan selama pelaksanaan. Nah, biasanya ini hanya digunakan pada jembatan dengan bentang yang pendek atau yang kecil. Nah, tetrahedrons jika terjadi lubang akibat scoring dan gunanya untuk menghindari erosi yang terjadi. Sedangkan riprap pemasangan batu besar untuk melindungi fondasi di sekeliling abutment atau pilar jembatan. Ya, abutment itu bagian terluar tiang jembatan yang berada pada sisi luar dari jembatan, sedangkan pilar adalah yang berada di tengahnya atau di antara abutment. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait berapa kerusakan yang sering dijumpai pada struktur jembatan, baik pada struktur bagian atas maupun struktur bagian bawah. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada materi lainnya yang terkait dengan pekerjaan untuk inventarisasi kerusakan tadi dan bagaimana cara melakukan inventarisasinya di lapangan. Ya, sekian penjelasan untuk bagian tentang kerusakan jembatan. Semoga bermanfaat dan nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.